Hari ini kita bersama dalam acara podcast edukasi ngobrol sore bermanfaat dengan saya Dia Rizky Amalia yang akan menemani teman-teman online semuanya dengan obrolan bermanfaat menjelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana, masih semangat ya puasanya? Semoga teman-teman semua selalu semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa dan selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun kondisinya sedang dalam keadaan pandemi. Tetapi walaupun dalam keadaan seperti ini tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, hari ini kita bersama dalam acara podcast edukasi ngobrol sore bermanfaat dengan saya Dia Rizky Amalia yang akan menemani teman-teman online semuanya dengan obrolan bermanfaat menjelang buka puasa. Baiklah, untuk tema podcast kita hari ini adalah tentang pentingnya teknologi bagi mahasiswa abad 21. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kemajuan teknologi. Apalagi pada zaman sekarang teknologi telah berkembang sangat pesat, di mana dengan teknologi mampu membantu manusia dalam berbagai hal, seperti halnya dalam dunia pendidikan. By the way, dalam acara kali ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani seorang narasumber yang sangat menginspirasi sekali, seorang ibu dosen muda sekaligus ibu rumah tangga yang cantik dan cerdas, yang pemikirannya sangat kreatif, inovatif, dan sangat open-minded. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang dengan bidang ilmu pendidikan fisika dan dilanjutkan dengan pendidikan S2 beliau di Universitas Negeri Yogyakarta dengan bidang ilmu pendidikan sains. Selain itu, beliau juga memegang jabatan penting. Yang pertama, sebagai editor jurnal Didaktika Tauhidi PGSD Universitas Juanda Bogor pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua, sebagai sekretaris Prodi Tadris IPA pada tahun 2020 hingga sekarang. Dan yang ketiga, sebagai editor jurnal Sittah PGMI IAIN Kediri pada tahun 2020 hingga sekarang. Ada beberapa karya buku beliau yang sangat fenomenal, yaitu buku Kalistung untuk program keaksaraan fungsional pada tahun 2018. Yang kedua, buku membuat e-media dengan Sparkle dan PowerPoint pada tahun 2019. Dan yang ketiga, ada buku membaca arah zaman, mozaik pemikiran kuliah di era new normal pada tahun 2020. Dan inilah dia, Ibu Ratna Wahyu Wulandari, Magister Pendidikan. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya sangat terhormat sekali bisa diundang di sini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam acara kita hari ini. Oke, kita langsung saja memulai perbincangan kita hari ini tentang pentingnya teknologi bagi mahasiswa abad 21. Langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Iya, silakan. Apa yang terbesit dalam diri Ibu jika mendengar kata teknologi dan pendidikan? Teknologi dan pendidikan itu menurut saya mereka berdua itu dua sahabat yang saling mendukung gitu. Jadi kan sebenarnya kalau teknologi itu kan hasil dari pengembangan pendidikan juga ya. Jadi dari pengembangan pendidikan kemudian menghasilkan teknologi. Nah, kemudian teknologi ini digunakan untuk menumbuhkan pendidikan juga gitu. Dan ini terbukti ketika masa pandemi kemarin ya. Dan di situ ketika pendidikan itu diguncang oleh COVID-19, nah di situ teknologi itu muncul sebagai penyelamat gitu. Untuk yang kedua, menurut Ibu, apa kaitannya teknologi dengan pendidikan? Kalau kita melihat
fungsi dari teknologi itu dulu ya. Jadi teknologi itu kan fasilitas yang kita gunakan untuk mencapai target-target yang kita inginkan gitu. Nah, sebagai individu kita kan pasti memiliki target-target, baik itu target jangka pendek maupun target jangka panjang gitu kan. Biasanya juga dibagi-bagi lagi jadi target harian, target mingguan, bulanan, tahunan gitu kan. Nah, untuk mencapai target tersebut kita itu membutuhkan teknologi gitu loh. Nah, apabila hal ini dikaitkan dengan pendidikan itu kan sangat luas sekali dan memiliki target yang sangat banyak juga, tujuan yang sangat banyak juga. Misalnya saja pada level sekolah. Di level sekolah saja itu ada guru dan juga siswa misalkan seperti itu ya. Nah, di situ bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas guru gitu. Misalkan untuk meningkatkan kualitas guru nih gitu. Nah, di kualitas guru itu yang misalkan yang ingin ditingkatkan itu kompetensi gurunya. Nah, kompetensi guru kan ada 4 ya. Iya. Apa aja ayo? Iya, kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Nah, apabila kita ingin meningkatkan kualitas guru itu melalui 4 kompetensi ini, jadi teknologi itu masuk misalkan tuh dalam sebuah pelatihan untuk guru itu gitu. Nah, sekarang kalau ke siswanya. Dan kualitas siswa itu kan ditentukan dari SKL. SKL itu standar kompetensi lulusan. Nah, dari situ juga teknologi itu bisa masuk ke dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan siswa gitu. Nah, kemudian lagi pada level perguruan tinggi. Nah, dosen itu biasanya dilihat dari tridharma perguruan tingginya. Jadi tugas dosen itu tidak hanya mengajar saja, tapi ada 3 tridharma tadi. Yang pertama itu pendidikan dan pengajaran, yang kedua itu penelitian, yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, sama halnya dengan guru, untuk memasukkan teknologi dan untuk meningkatkan kualitas dosen ini, maka bisa dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan. Jadi teknologinya itu masuk di situ. Nah, sama halnya juga dengan ini mahasiswa. Misalkan mahasiswa PGMI. Mahasiswa PGMI itu kan peningkatan kualitasnya itu dilihat dari profil lulusannya. Jadi mahasiswa ini mau dibawa ke arah mana sih? Mau dijadikan sarjana apa sih? Nah, dari situ kan ditentukan mata kuliah apa yang harus diberikan gitu. Nah, berarti dalam pembelajaran di mata kuliah tersebut kita bisa menggunakan teknologi gitu. Nah, pada intinya teknologi itu adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat supaya tujuan kita itu tercapai gitu. Oke, lanjut ya Ibu ya. Iya. Dengan tema yang kita perbincangkan, menurut pendapat Anda, penting atau tidak teknologi bagi mahasiswa di abad 21? Kalau menurut saya sih penting banget. Saya mau membawa ke arah bonus demografi Indonesia tahun 2030. Jadi kan di tahun 2030 Indonesia itu kan mendapatkan bonus demografi gitu. Mungkin kita sering ya mendengar bonus demografi gitu ya. Nah, sebenarnya bonus demografi itu apa gitu? Jadi pada tahun 2030 Indonesia itu akan mendapatkan sekitar 70% dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sekitar 297 juta. Nah, dari situ 70%-nya itu adalah penduduk dengan usia yang produktif. Usia produktif itu mulai dari 15 tahun sampai 64 tahun gitu. Nah, saat ini kita itu ada di level mana gitu. Kalau saat ini kita masih 50% gitu. Nah, jadi nanti itu 10 tahun yang akan datang, mahasiswa yang sekarang ini nantinya kan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ya gitu. 10 tahun yang akan datang. Dan di sini peran mahasiswa itu
apalagi di abad 21 ini yang harus keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa itu tidak hanya teknologi saja. Iya, jadi di dalam framework 21st century skill itu ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Itu yang pertama itu keterampilan hidup dan juga berkarir. Kemudian yang kedua itu keterampilan belajar dan berinovasi. Yang ketiga itu keterampilan dalam menggunakan teknologi dan juga media. Jadi sebenarnya kalau dikatakan teknologi penting atau tidak bagi mahasiswa sangat penting sekali, apalagi kalau ditambah dengan dua keterampilan yang tadi itu ya, keterampilan hidup dan berkarir dan juga keterampilan belajar dan berinovasi. Ini ya jadi nanti akan klop gitu loh. Nah, dan pada akhirnya ini nanti 10 tahun mendatang akan memberikan kontribusi yang sangat besar sekali bagi Indonesia pada saat bonus demografi ini. Akan berdampak sangat baik ya. Iya. Pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa di abad 21 agar siap menghadapi perkembangan teknologi seperti yang Ibu bilang tadi? Ada apa tadi? Bonus demografi. Iya. Kalau menurut saya sih mahasiswa itu harus berbesar hati. Kemudian harus berusaha untuk menerima segala tantangan yang ada gitu. Misalkan saja nih dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan itu dosen memberikan tugas untuk membuat video presentasi misalkan seperti itu ya. Nah, itu mahasiswa tidak hanya mengerjakan atau menyelesaikan saja gitu, tapi harus mengerjakannya itu semaksimal mungkin gitu loh, karena penuh hati. Iya, dengan semaksimal mungkin. Jadi mencari informasi sendiri bagaimana caranya supaya presentasi ini tersaji dengan baik gitu. Karena ini itu adalah kesempatan bagi kita, bagi mahasiswa untuk mempelajari teknologi itu dengan cara learning by doing gitu. Karena kalau learning by doing itu kan ilmunya itu bertahan di memori kita itu kan lebih lama lagi gitu. Jadi harus berbesar hati dan berusaha untuk menerima tantangan apapun itu. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Dalam mengikuti perkembangan teknologi, menurut Ibu ada hambatan atau enggak sih bagi seorang mahasiswa untuk maju mengikuti perkembangan teknologi pada abad 21? Kalau hambatan itu pasti ada ya gitu, apalagi kalau kita petani satu-satu, pasti hambatan itu banyak sekali gitu. Yang tadinya itu bukan hambatan, kemudian itu akan dengan berbagai alasan gitu akan menjadi hambatan gitu. Nah, biasanya dalam mempelajari teknologi itu hambatan yang dialami oleh mahasiswa itu misalkan akan mempelajari teknologi tertentu nih gitu. Nah, ternyata peralatannya, misalkan komputernya atau handphonenya itu ternyata kurang mumpuni gitu. Kalau dipakai untuk mengedit jadinya lemot gitu. Gitu. Itu banyak sekali Bu. Nah, kemudian juga jadi terlepas dari segala hambatan yang ada yang terjadi di mahasiswa, satu hal yang harus kita waspadai, hambatan yang paling berbahaya kalau menurut saya itu adalah hambatan yang berasal dari internal diri kita sendiri, yaitu rasa malas dan juga kurangnya motivasi. Saya yakin kok kalau misalkan kita itu bisa menyingkirkan rasa malas kita, kemudian kita itu bisa memotivasi diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang positif, saya yakin hambatan-hambatan yang tadinya ada itu akan tersingkir satu demi satu gitu, dan tanpa kita sadari kita itu sudah berada di tujuan yang kita inginkan gitu. Berarti intinya sebagai seorang mahasiswa harus selalu semangat dan sebisa mungkin menghilangkan rasa malas ya. Iya. Oke, pertanyaan ke-6. Sebagai seorang dosen,
kira-kira bentuk partisipasi seperti apa yang harus diberikan dan ditanamkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa agar dapat menjadikan mahasiswa kreatif dan inovatif pada abad 21? Iya, jadi dosen itu bisa memberikan contoh ya, jadi teknologi apa yang saat ini sedang ramai digunakan gitu. Terus juga bisa mendemonstrasikan teknologi yang diketahui dosen tapi belum diketahui mahasiswa atau masih sedikit mahasiswa yang tahu, dan itu didemonstrasikan. Paling tidak sebagai dosen itu perlu memberikan pengenalan tentang teknologi, paling tidak itu melalui teks lah. Saya yakin mahasiswa itu cukup kreatif untuk mencari tahu sendiri tentang teknologi-teknologi yang ada, yang bermanfaat di bidang pembelajaran ya terutama. Nah, satu hal yang terpenting dalam membuat mahasiswa berpikir kreatif dan inovatif itu dengan cara memberikan waktu dan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek langsung dengan cara membuat media yang berbasis teknologi. Karena dengan praktek langsung kan mereka mendapatkan pengalaman yang nyata ya gitu. Seperti halnya yang itu lebih mudah diingat oleh kita. Jadi itu nanti yang akan bermanfaat bagi kita di kehidupan yang akan datang. Kira-kira tadi kan kita bicara soal seperti praktek langsung tadi kan ya. Kira-kira software apa saja yang dapat dengan mudah untuk digunakan dan mudah dipahami lah oleh mahasiswa agar mahasiswa lebih mudah mencobanya? Kalau untuk tadi aplikasi atau teknologi? Aplikasi ya. Kalau aplikasi ini kan tergantung dari mana yang nyamannya kita ingin pakai gitu loh. Jadi mana yang nyamannya aja gitu. Jadi misalkan kita ingin kita ingin membuat video presentasi dengan cara merekam layar. Kita bisa menggunakan Camtasia atau Sprint-O-Matic gitu. Atau bisa menggunakan fasilitas yang ada dalam PowerPoint, itu kan juga bisa. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat media pembelajaran berbasis kartun, kita bisa menggunakan Powtoon. Nah, kalau kita ingin membuat poster gitu, kita bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Canva bisa, PixArt juga bisa. Nah, jadi senyamannya kita aja. Nah, Nah dari sini kita itu jangan sampai kita itu malas untuk mencoba-coba gitu loh. Karena dari mencoba-coba itu kita nanti akan tahu bedanya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C itu apa sih. Dan kita harus bisa menentukan yang mana yang akan kita gunakan, yang mempermudah kita dan juga sesuai dengan apa yang akan kita buat. Oke, berarti kalaupun mencoba itu kan pasti ada salah-salahnya, itu kan nggak masalah ya Ibu berarti. Karena dari situ kita bisa belajar, ya kan? Oke, nomor 8. Setiap hal baru itu kan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Menurut Ibu, apa saja sisi positif dan negatif dari perkembangan teknologi bagi mahasiswa pada abad 21? Kalau teknologi itu kan pergerakannya itu kan sangat cepat ya. Ini bukan perkembangannya. Kalau perkembangannya ya juga cepat juga. Pergerakan dari teknologi itu sangat cepat sekali, terutama itu teknologi informasi gitu. Kita analogikan saja, misalkan ada dua orang nih, orang A dan orang B. Nah, dua orang ini sama-sama tinggal di Kediri dan dua-duanya akan pergi ke Jogja. Nah, si A menggunakan sepeda biasa dan si B menggunakan sepeda motor. Nah, kira-kira dari kedua ini mana yang akan cepat sampai? Yang naik motor. Iya, yang naik motor gitu. Nah, kita ibaratkan nih, yang sepeda ini itu adalah teknologi yang dulu gitu. Nah, yang sepeda motor itu teknologi yang sekarang. Nah, pastinya kan kecepatannya beda ya. Kecepatannya beda. Nah, dari situ pun sisi positifnya dari teknologi itu adalah apa yang kita bagikan, apa yang kita share, apa yang kita dapatkan juga apa yang kita download gitu ya. Itu nanti akan lebih cepat. Dan misalkan kita itu ingin membagikan sesuatu hal yang positif, pastikan
berdampak positif juga bagi orang lain dan juga bagi diri kita gitu. Itu akan bernilai positif. Tapi yang harus kita perlu berhati-hati nih gitu terhadap dampak negatif dari teknologi. Nah, karena kecepatan dari teknologi ini, apabila kita itu men-share sesuatu yang negatif, itu kan berdampak negatif juga bagi orang lain gitu. Yang pada akhirnya kita mendapatkan bulian gitu kan sekarang sosial kan sekali ya. Iya, apalagi teknologi ini tuh kecepatannya itu secepat kita itu update Instastory gitu loh. Sekedipan mata. Iya. Nah, jadi kita itu harus mengendalikan diri kita supaya apa yang kita share, apa yang kita posting itu benar-benar sopan santun dan juga memberikan manfaat kepada orang lainnya. Baiklah. Pertanyaan yang ke-9. Kira-kira apa yang Ibu lakukan sebagai dosen muda ketika Ibu dihadapkan pada perkembangan teknologi pada abad 21? Ini sih tidak ada cara lain ya selain menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada gitu. Jadi sebagai dosen yang bergerak di bidang pendidikan itu mau tidak mau harus mengetahui juga teknologi pembelajaran yang saat ini sedang ramai digunakan di Indonesia itu apa saja gitu. Nah, tidak hanya di Indonesia saja, tapi kita juga perlu tahu teknologi pembelajaran yang digunakan di luar negeri itu seperti apa gitu. Nah, biasanya yang dilakukan oleh dosen untuk mengupdate informasi seperti ini dilakukan dengan cara membaca artikel-artikel dari jurnal yang bereputasi gitu. Baik jurnal dari dalam negeri maupun jurnal dari luar negeri gitu. Nah, tidak jarang juga dosen-dosen itu melakukan diskusi ilmiah antar teman sejawat gitu, antar dosen itu berkaitan dengan apa sih kira-kira teknologi yang kita gunakan untuk materi ini cocoknya itu menggunakan aplikasi apa, seperti itu. Jadi tadi mencari informasi dari jurnal-jurnal yang terbaru lah, ya, gitu. yang terbaru dan melakukan diskusi dengan teman sejawat. Oke, udah sampai ke pertanyaan terakhir. Ini saya ingin bertanya tentang pendapat Ibu. Iya. Bagaimana cara menjadi mahasiswa yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap teknologi yang semakin maju? Gimana diulangi dong? Bagaimana cara menjadi mahasiswa yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap teknologi yang semakin maju? Nah, biasanya kita itu kan kenapa sih kita kepo terhadap sesuatu gitu? Pasti kan karena hal tersebut kan menarik bagi kita ya. Menarik. Sama halnya dengan teknologi. Apa yang harus kita lakukan supaya teknologi itu menjadi pusat perhatian kita dan supaya menarik untuk kita pelajari gitu. Nah, kalau menurut saya ini fungsi dari teknologi itu harus diubah. Yang tadinya itu fungsi dari teknologi ya mungkin sebagai hanya fasilitas saja, tapi di sini itu kita ubah menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menunjang passion kita gitu. Misalkan kita punya passion di bidang bisnis gitu, bisnis kecil-kecilan dan bisnis besar-besaran gitu ya. Nah, dari situ misalkan dalam bisnis itu apa sih yang kita perlukan? Misalkan kita memerlukan iklan yang akan kita posting di sosial media. Kita perlu membuat poster nih, maka kita menggunakan aplikasi Canva misalkan gitu. Untuk memasarkan produk kita membutuhkan e-commerce nih. Kita bisa memilih misalkan Shopee atau Tokopedia gitu ya. Nah, dari situ kan kita mereka kan juga teknologi juga gitu kan, teknologi juga gitu. Nah, walaupun ini itu langkah kecil gitu, langkah kecil yang kita bisa lakukan untuk passion kita gitu. Tapi hal ini kalau kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten, kita nanti bukan tidak mungkin kita akan menjadi profesional di bidangnya gitu. Jadi ya
Ya menurut saya itu tadi kita harus merubah fungsi dari teknologi itu yang tadinya sebagai hanya sebagai fasilitas, tapi kita ubah menjadi sesuatu yang dapat mendukung passion kita. Iya, sangat dipermudah sekali sih sebenarnya kalau misal Tokopedia itu kan kita cuma diem di rumah, tinggal posting, nanti kalau ada yang beli tinggal packing, kirim barangnya kan dipermudah sekali. Saya yakin kok perlahan-lahan itu pasti dengan adanya keinginan kita untuk mempelajari teknologi tahap demi tahap gitu. Nantinya itu ketika ada perkembangan teknologi sedikit aja itu pun kita akan mudah menyesuaikan dan tidak ada lagi yang namanya hambatan teknologi gitu loh. Sepertinya beduk sebentar lagi akan berbunyi. Kalau begitu saya akhiri dulu perbincangan kita hari ini dalam acara podcast edukasi ngobrol sore bermanfaat. Baiklah, inti dari perbincangan kita hari ini adalah teknologi dan pendidikan berkaitan sangat erat. Seperti halnya dalam 21st century learning, yaitu keterampilan hidup dan berkarir, keterampilan belajar dan berinovasi, dan keterampilan berteknologi dan bermedia. Dan sebagai seorang mahasiswa harus berbesar hati dan selalu berusaha menerima tantangan apapun. Sebenarnya hambatan yang paling berbahaya adalah dari internal diri kita sendiri, mulai dari rasa malas, rasa kurang semangat, atau rasa kurang bermotivasi. Dan sisi positif dan negatifnya tergantung kita sendiri. Yang pasti, apapun yang kita lakukan, pastikan itu berdampak baik dan membawa manfaat bagi orang lain. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sama-sama yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada kita sembari menunggu waktu berbuka puasa. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertugas. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya apabila ada perkataan saya yang salah dan kurang berkenan dalam hati teman-teman semua. Stay safe untuk kita semua, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Sampai bertemu dalam acara podcast edukasi berikutnya. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.